Welcome back to channel Sobat Beken. Berbagi berita keren dan belajar keren seputar pendidikan. Kali ini kita membahas soal PPG sesuai dengan kisi-kisi beserta dengan pembahasan cerdiknya ataupun cara cepatnya. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ibu atau Kakak Suhermini yang telah mengikuti TO gratis pertamanya dari Google Form dengan mendapatkan nilai 90. Ibu atau Kakak Suhermini asalnya dari Blora. Terima kasih atas partisipasinya, dan di deskripsi ada link tryout kedua gratis, semoga kita semua dapat mengikutinya dan sama-sama kita belajar untuk kesuksesan kita lulus pretest PPG. Soal yang pertama itu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian A. Pretest, B. Post-test, C. Autentik, D. Non-autentik. Menurut teman-teman sekalian, jawabannya bagaimana? Oke, jawabannya adalah C. Autentik. Kita lihat satu-satu. Pretest itu adalah tes yang dilakukan sebelum guru memulai pembelajaran. Tujuan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait materi yang akan disampaikan. Sedangkan post-test adalah tes yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Post-test merupakan bentuk evaluasi akhir dari sebuah pembelajaran. Dengan demikian, post-test dilakukan pada tahap penutup kegiatan pembelajaran. Penilaian autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar. Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta didik berbagai pemahaman tentang kriteria kinerja. Dalam beberapa kasus, peserta didik bahkan berkontribusi untuk mendefinisikan harapan atas tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Sedangkan non-autentik itu merupakan penilaian dengan cara tes ulangan dan ujian. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah penilaian autentik. Oke, selanjutnya, konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Bagaimana teman-teman sekalian jawabannya untuk soal seperti ini? Oke, jawabannya adalah C. Kita lihat penjelasannya. Inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Sedangkan pendekatan induktif merupakan pengetahuan yang dilakukan dengan percobaan secara empiris, dengan kata lain dimulai dari contoh-contoh kemudian membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda atau heterogen. Jadi untuk soal yang jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah Nugraha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu, dan dia
harus membayar 16.000. Sedangkan Dewi membeli 6 kg mangga dan 1 kg jambu dengan harga 26.000. Pertanyaannya, berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg jambu? A. Rp30.000, B. Rp32.000, C. Rp40.000, D. Rp50.000. Ya, bagaimana teman jawabannya dengan soal seperti ini? Oke, jawabannya adalah, kita misalkan jeruk itu X dan jambu itu Y. Jadi dari soalnya kita lihat 3X ditambah 2Y sama dengan 16.000, 6X ditambah Y sama dengan 26.000, maka 6X ditambah 4Y sama dengan 32.000. 6X ditambah Y sama dengan 26.000. 3Y sama dengan 6.000, Y sama dengan 2.000. Di sini kita cari Y-nya dulu yang pertama, lalu kita cari X-nya. Jeruk X, jambu Y. Sekarang kita cari X atau jeruknya. 3X ditambah 2Y sama dengan 16.000, maka 3X ditambah 2 dikali 2.000, karena sini Y sudah kita cari, maka sini kita buat 2.000 sama dengan 16.000. 3X tambah 4.000 sama dengan 16.000. 3X sama dengan 16.000 dikurang 4.000. 3X sama dengan 12.000, X 4.000. Jadi yang ditanya tadi adalah 10 kg jeruk dan 5 kg jambu. Maka 10X ditambah 5Y, X-nya sudah 4.000, Y-nya 2.000, maka 10 dikali 4.000 ditambah 5 kali 2.000, maka 40.000 ditambah 10.000, jawabannya 50.000. Oke, jadi di sini kita misalkan atau ibaratkan jeruk itu X dan jambu itu Y. Oke, bagaimana teman-teman sekalian? Kita lanjut. Harga 2 koper dan 5 tas adalah Rp600.000, sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah Rp570.000. Harga sebuah koper dan tas inilah yang ditanya teman-teman. A. Rp240.000, B. Rp270.000, C. Rp330.000, D. Rp390.000. Dengan soal seperti ini, bagaimana teman-teman sekalian jawabannya? Oke. Jadi di sini kita ibaratkan seperti soal yang tadi atau sebelumnya, koper itu X, tas itu Y. Jadi ada persamaan pertama dan persamaan kedua. 2X ditambah 5Y sama dengan 600.000, itu persamaan pertama. Persamaan kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 570.000. Yang ditanya X dan 2Y atau koper dan 2 tas. Maka di sini kita menggunakan eliminasi untuk mencari nilai Y. 2X ditambah 5Y sama dengan 600.000. 3X tambah 2Y sama dengan 570.000. Jadi sama-sama kita kalikan 3 dan kita kalikan 2. Maka hasilnya 6X ditambah 15Y Rp1.800.000. 6X ditambah 4Y Rp1.140.000. Maka ini kita kurangkan 11Y, 15 dikurang 4, 11Y sama dengan 660.000. Pengurangan dari ini, maka Y sama dengan 660.000 per 11. Y sama dengan 60.000. Jadi, untuk mencari jawabannya adalah gunakan substitusi untuk mencari nilai X pada persamaan 1 dan 2 atau persamaan pertama ataupun kedua. Oke, jadi kita lihat, saya pilih persamaan pertama. 2X ditambah 5Y sama dengan 600.000. Karena apa? Karena Y sudah diketahui, sudah kita cari, maka 2X ditambah 5 sama dikali 60.000, karena tadi Y-nya 60.000 sama dengan 600.000. 2X sama dengan 600.000 dikurang 300.000. 300.000-nya ini adalah 5 kali 60.000. Maka 2X sama dengan 300.000. X 300.000 dibagi 2. 2-nya ini kemari menjadi bagi, maka X 150.000. Jadi sesuai dengan pertanyaannya tadi atau yang ditanya, X ditambah 2Y, 1 koper 2 tas, maka
150.000 X ditambah 2 kali 60.000 Y. 150.000 ditambah 120.000 sama dengan 270.000. Harganya adalah 270.000. Itulah untuk jawaban soal yang tadi. Oke teman-teman, paham ya? Selanjutnya, menerapkan pengetahuan konseptual prosedural dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi geometri. Jadi di sini ada dari barisan geometri diketahui bahwa U3 sama dengan 4 dan U9 sama dengan 256, maka tentukan U12, A 2048, B 2049, C 2047, D 2046. Bagaimana teman-teman untuk jawaban dengan soal seperti ini? Oke, sudah? Oke, sudah. Jadi di sini kita pertama jabarkan terlebih dahulu U3 dan U9, lalu kita cari nilai rasionya. U3 sama dengan 4, U9 sama dengan 256. Ini sama halnya dengan A kali R pangkat 2 sama dengan 4. Karena U3 maka R pangkat 2, U9 maka A kali R pangkat 8 sama dengan 256. Kemudian substitusikan untuk mencari U1 ataupun A. R pangkat 2 sama dengan 4, maka R A kali 2 pangkat 2 sama dengan 4, A sama dengan 1. 4 dibagi 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi A itu 1. Lalu cari nilai U12 dengan memakai rumus umum barisan geometri. U12 itu sama halnya dengan A kali R pangkat N kurang 1. Karena 12 maka 12 dikurang 1, 11. Jadi 1 dikali 2 pangkat 11. Jadi jawabannya ini adalah 2048. Itu dari 2 pangkat 11. Jadi jawaban U12 itu adalah 2048. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjut dengan soal seperti ini. 234 dikurang 13 pangkat 2 dikurang 161 ditambah 59 pangkat 2A 441, B 534, C 521, D 741, E 821. Oke teman-teman, bagaimana jawabannya dengan soal seperti ini? Oke, jawabannya adalah, ingat, jangan terpancing untuk mengerjakan satu persatu. Kita tidak perlu susah payah menghitung semua, cukup ingat sifat-sifat operasi dasar, berhitung, dan dalam menghitung hasilnya pun cukup kita lakukan luar kepala. Caranya bagaimana? Kita kurangkan ini, kita kurangkan juga ini, maka hasilnya 221 pangkat 2 dikurang 220 pangkat 2. Ini sama halnya dengan 221 ditambah 220 kali 221 dikurang 220. Tidak harus kita pangkatkan ini, lalu kita kurangkan. Tapi dengan cara seperti ini, itu menurut saya lebih cepat. Jadi hasilnya adalah 441 dan jawabannya adalah A. Oke, itulah cara cepat untuk soal seperti ini. Kita tidak usah terpancing untuk mengerjakan satu per satu. Oke. Selanjutnya, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah behaviorisme, B humanistik, C kognitif, D konstruktivisme. Oke, ini mengenai teori belajar. Jadi jawabannya itu adalah behaviorisme. Mengapa? Kita lihat penjelasannya di sini. Ini mengenai behaviorisme, lalu mengenai konstruktivisme, humanistik, dan kognitif. Jadi
soalnya tadi mengenai pengalaman belajar. Jadi jawabannya itu adalah A, behaviorisme. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal atau KKM dirumuskan dengan memperhatikan 3 aspek kecuali ada karakteristik peserta didik, B, karakteristik mata pelajaran, bahan ajar, dan MGMP atau kondisi satuan pendidikan. Jadi dengan soal seperti ini, menurut teman-teman yang tidak termasuk aspek KKM, bagaimana? Oke, jadi jawabannya itu adalah, penjelasannya kita lihat dulu. KKM itu adalah kriteria keputusan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan, mempertimbangkan peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama itu karakter peserta didik atau intake, lalu mata pelajaran atau kompleksitas materi, lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah daya dukung atau kondisi satuan pendidikan. Jadi yang tidak termasuk aspek daripada KKM itu adalah bahan ajar ataupun MGMP. Jadi di sini ada 3 aspek mengenai KKM. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman sekalian mendukung terus channel ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin semangat untuk berbagi. Terima kasih.